Assalamualaikum Pak, kelihatannya Oh, sibuk. enggak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak sibuk. Ini loh lagi ngerekap nilai-nilai anak-anak dengan Oh PTS. iya, Tumben nih ke sini. iya Kiranya ada yang mau disampaikan. benar. Dilihat saya tuh lagi bingung nih Bu. Jadi ada masalah di kelas saya. Gitu. Jadi saya sih kalau boleh mau cerita sama Ibu. Oh, apa nih kira-kira yang bisa saya bantu? Terus apa sebenarnya tujuan Bu Mita untuk melakukan diskusi kita kali ini? Nah, jadi saya tuh pengen ya murid-murid saya itu hadir di Google Meet dan juga mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan. Oh, coba Bu Mita ceritakan sama saya. Murid-murid Bu Mita itu tidak mengumpulkan tugas, kemudian tidak ikut GMAT itu sejak kapan Bu Mita? Ya itu Bu, saya tuh juga bingung kenapa ya bisa seperti ini, padahal di semester yang lalu mereka ternyata antusias gitu, di pelajaran saya, tapi beberapa terakhir ini, beberapa waktu terakhir saya lihat kok kurang antusias begitu dengan pelajaran saya. Apa sebenarnya yang membuat Bu Mita merasa bahwa murid-murid Bu Mita itu kurang antusias? Tuh Bu, jadi ketika saya merekap absen, ya merekap absen Google Meet ataupun tugas, saya mendapati hanya 3/4% saja, Oh, ya 3/4 bagian saja yang hadir dan juga mengerjakan tugas, sedangkan sisanya tidak ada. jadi maksudnya murid-murid Bu Mita itu di semester ini hanya sekitar 3/4 murid yang mengikuti GMAT dan mengumpulkan tugas begitu. Iya betul Bu. Jadi mereka itu tidak hadir ya, beberapa tidak hadir dan juga tidak mengerjakan tugas. Baik, gini deh, coba Bu Mita itu ceritakan bagaimana sih sebenarnya proses pembelajaran di kelas maya Bu Mita, kalau saya boleh tahu. Nah, iya Bu. Jadi kalau di pelajaran saya awali dengan memberikan penjelasan materi terlebih dahulu di Google Meet. Setelah itu, saya akan memberikan tugas di Google Classroom. Nah, setelah saya amati ya rekapan absen beberapa waktu terakhir kok saya menemukan tadi ya 3/4 siswa saja yang hadir di Hadir gitu Google ya. Meet dan Oh, mengerjakan gitu. tugasnya. Kira-kira menurut Bu Mita apa sih sebenarnya yang membuat murid-murid Bu Mita itu tidak tidak apa ya, tidak ikut GMAT dan tidak mengumpulkan tugas? Nah itu Bu, jadi setelah saya amati dan juga saya ada komunikasi begitu dengan murid-murid, mereka menyampaikan ya banyak lah ya alasannya, tapi yang paling paling sering gitu ya saya Ya. dapati adalah masalah di jaringan gitu. Jadi mereka mengatakan kalau semester lalu kan hanya pakai Google Classroom gitu, sedangkan semester ini kita harus pakai Google Meet juga dan itu menyedot kuota lebih banyak begitu masalahnya. Oh iya betul Bu Mita. Nah semester ganjil itu kan kita hanya pembelajaran satu arah nih. Benar. Jadi anak-anak hanya mengakses classroom kan, Classroom. tugas maupun materi di situ. Nah, Nah pada semester 2 ini sekolah kita mengharuskan untuk pembelajaran dua arah menggunakan GMAT. betul. Nah, otomatis anak-anak itu membutuhkan jaringan yang lebih kuat. Hmm. Kuota internet juga harus lebih banyak yang Benar, dipakai. benar. Oh Itu begitu. masalahnya. Oh ya 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 ya. Saya bisa menangkap sekarang. Atau mungkin ada yang lainnya Bu Mita? Nah, ada lagi Bu. Jadi mereka juga yang tidak mengerjakan tugas ini menyampaikan kalau mereka kurang bisa memahami pelajaran gitu. Kurang paham begitu. Oh gitu. Eh, Gini Bu Mita, kalau saya mau mencoba menyimpulkan nih Boleh. dari permasalahannya Bu Mita. Iya. Jadi murid-murid Bu Mita ini tidak mengikuti GMAT dan tidak mengumpulkan tugas. Kemudian terkendala ke jaringan internet atau kuota yang harusnya lebih banyak. Nah, kemudian yang berikutnya murid-murid Bu Mita ini sebagian ternyata kurang memahami pelajaran bahasa Inggris yang disampaikan, begitu ya? Betul sekali Bu, seperti itu. Gitu ya. Oke, berarti Bu Mita saya lihat nih sudah paham nih alasannya kenapa sebenarnya murid-murid itu tidak mengikuti dan tidak mengumpulkan tugas. Nah,
sekarang nih, apa mungkin ada yang lain lagi nih selain hal-hal tersebut? Sampai sekarang sih itu aja Bu masalahnya. Itu ya. Dari beberapa hal yang sudah Bu Mita tadi ceritakan ke saya, pastinya Bu Mita kan punya langkah-langkah nih. Nah, sekarang bolehkah saya tanya sama Bu Mita, kira-kira Bu Mita itu punya prioritas pasti kan? Prioritas utamanya apa yang akan Bu Mita lakukan gitu? Jadi Bu, pertama saya akan menghubungi murid-murid saya lewat WA terkait dengan kendala jaringan. Nah, yang kedua saya juga akan berbicara ya, mungkin via telepon, WA, di WA ya, untuk menanyakan mana sih materi yang kurang dipahami gitu ya, saya bisa menjelaskan gitu kepada murid tersebut. Gitu ya. Iya. Itu langkah yang baik menurut saya Bu Mita. Atau mungkin Bu Mita ada langkah lain selain itu? Ada lagi Bu. Jadi saya juga harus berkomunikasi nih dengan wali kelas supaya bisa menyampaikan hal ini kepada orang tua. Saya tertarik nih terhadap kalimat Bu Mita tadi, wali kelas menyampaikan hal tersebut atau permasalahan anak kepada orang tua. Itu caranya gimana? Teknisnya gimana Bu Mita? Iya, jadi kenapa sih harus ke orang tua? Karena kan ini masalahnya anak ya, yang juga jaringan lagi. Nah, itu harus dibantu oleh orang tua gitu. Jadi misalnya nih banyak problem di rumah saya, nggak ada jaringan men dan lain sebagainya. Coba deh misal mencari tempat gitu ya yang ada fasilitas wifi-nya, misal seperti itu. Ya, betul sih. Menurut Bu Mita sendiri, apakah cara-cara yang sudah Bu Mita sampaikan tadi nih itu bisa membantu untuk mengatasi permasalahan Bu Mita? Ya Bu, ya saya berharapnya ya cara-cara tersebut bisa membantu saya gitu ya dan murid-murid, supaya murid saya tuh bisa gitu ya ikut di Google Meet dan juga mengerjakan tugas-tugas saya. Oh gitu ya. Nah, dari diskusi kita kali ini nih Bu Mita, apa yang akan Bu Mita lakukan berikutnya setelah yang disampaikan tadi? Ya Bu, jadi saya punya rencana sih untuk menyusun jadwal supaya bisa berkomunikasi dengan anak-anak tersebut ya, dan juga memudahkan saya lah untuk merekap data mereka gitu. Oh begitu ya. Iya. Bagus sih, saya suka dengan apa yang Bu Mita sampaikan. Saya suka dengan diskusi kita kali ini. Gitu. Nah, menurut saya mau nanya lagi nih sama Bu Mita nih, komitmen apa yang Bu Mita akan lakukan setelah ini? Pastilah kalau Bu Mita itu punya sesuatu, terus menginginkan sesuatu, kan harus ada komitmen dari rencana yang sudah kita susun tadi nih. Apa komitmennya Bu Mita? Iya, jadi saya udah mulai hari ini saya sudah akan menyusun jadwal dan juga akan menghubungi wali kelas. Oh begitu. Siapa yang bisa membantu Bu Mita untuk mengingatkan Bu Mita tentang komitmen yang tadi? Nah gitu, saya mau minta ini sih teman-teman serumpun saya di bahasa Inggris, dan juga minta ibu ya kalau boleh gitu ya, untuk mengingatkan saya untuk menjalankan komitmen saya ini supaya bisa ya maksimal gitu rencana-rencana saya tadi. Itu ide yang bagus. Siap. Bu Mita, saya yakin Bu Mita pasti bisa. Semangat Bu Mita. Semangat nih, makasih banyak loh ya Bu Fat sudah diskusi hari ini gitu ya, sudah dapat inilah, tercerahkan lah, bisa ini lagi, semangat lagi. Alhamdulillah, saya juga mengucapkan terima kasih karena saya dapat pengalaman dari Bu Mita. Siapa tahu nanti di kelas saya juga seperti itu gitu. Terima kasih Bu Mita. Iya, sama-sama.